Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya ingin sharing tentang 5 tips menjadi karyawan miliarder. Nah, ini adalah yang saya lalui pada saat proses saya bekerja dari dulu sampai hari ini. Menurut saya ini adalah poin-poinnya bisa menjadi karyawan miliarder. Jadi buat teman-teman yang di posisi masih karyawan, jangan putus asa. Jangan putus asa bahwa kayaknya saya nggak bisa deh. Nah, semoga dengan tips ini, kalau teman-teman nonton, bisa teman-teman praktekkan, saya yakin bisa membuat posisi teman-teman lebih baik ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tips yang pertama. Bekerjalah di perusahaan yang bisa membuat kamu bertumbuh. Ya teman-teman, ini yang saya praktekkan teman-teman. Jadi salah satu hal yang paling penting untuk membuat kita bisa menjadi karyawan miliarder adalah kita harus bekerja di perusahaan yang bisa membuat kita bertumbuh. Yang minimal kita mungkin kalau sekarang adalah zamannya startup. Kalau teman-teman yang pengen kerja di startup ya, punya lingkungan yang mendukung atau punya mentor yang mendukung, ya kerjalah di sana gitu. Atau teman-teman pengen fans sama satu mentor di startup tersebut, bekerjalah di dekat-dekat dia gitu. Minimal kita bisa dekat dia, ketemu dia, belajar sama dia gitu. Itu akan membuat kita lebih bisa bertumbuh gitu. Nggak secepat instan gitu ya, nggak instan, tapi bisa ketika kita bekerja di sana 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti ada perbedaan di dalam diri kita gitu, karena kita sudah mempunyai mentor dan lingkungan yang mendukung. So, pasti teman-teman tahu satu quote dari Jack Ma gitu ya, dia bilang, for 30 years old, follow somebody, go to a small company. Normally in a big company, it is good to learn processing. You are a part of a big machine. But when you go to small company, you learn the passion, you learn the dreams. You learn how to do a lot of things at one time. Tapi nggak harus berpatokan dengan ini. Kalau misalnya teman-teman sudah mulai bisnis dari umur 20, itu lebih baik lagi gitu ya. Sudah memperkerjakan orang dari umur 25, 30, itu lebih baik lagi. Tapi ini adalah patokan dari, sebenarnya ini adalah perjalanan dari hidupnya Jack Ma, saya lihat ya. Karena waktu dia umur 20-an, dia masih ikut bekerja dengan orang, masih keliling sana-sini, keliling US gitu ya, Australia gitu, sampai bisa menemukan internet dan membangun Alibaba gitu teman-teman. So, teman-teman semoga bisa menemukan perusahaan yang bisa membuat teman-teman bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tingkatkan skill kita teman-teman. Jadi kalau kita sudah mempunyai lingkungan yang support, sudah ketemu mentor gitu ya, kita harus meningkatkan skill kita. Jadi kalau kita sudah meningkatkan skill kita, pasti orang juga akan kayaknya skillnya bertumbuh orang ini gitu, kapasitasnya bertumbuh. Pasti kita akan otomatis bisa naik, ibaratnya naik jabatan gitu, bisa lebih dipercayakan kerjaan yang lebih berat gitu, yang lebih levelnya lebih tinggi lah ya teman-teman. Kalau kerjaannya levelnya lebih tinggi, ya otomatis kita punya income juga lebih tinggi gitu ya, karena kita bisa melihat dari income itu kan bisa melihat dari level-level jabatan di perusahaan. Bedanya direktur sama sama staff gitu atau OB kan income-nya beda tuh ya, karena kapasitasnya juga berbeda. Karena kalau skill kita meningkat, kapasitas kita meningkat, otomatis income kita juga meningkat. Contohnya saya kan berada di industri keuangan ya teman-teman. Saya juga meningkatkan ilmu atau skill keuangan saya. Saya pernah mengikuti les course dari pajak gitu teman-teman. Jadi namanya Ikatan Akuntansi Indonesia, IAI. Saya juga pernah mengambil course di sana pajak gitu ya, yang berhubungan dengan tax. Jadi saya pelajari, menurut saya itu sangat penting dan bisa saya terapkan di apa yang perusahaan saya gunakan gitu ya teman-teman. Itu harganya sampai 5 jutaan. Terus saya juga membeli banyak buku tentang tax juga, accounting, investment gitu ya. Itu merupakan bisa untuk kita meningkatkan skill kita teman-teman. So teman-teman yang berada di profesi apapun, pasti ada orang yang atau buku yang bisa kita baca, pasti ada orang yang bisa kita ikutin, karena setiap achievement yang kita ingin capai pasti di luar sana sudah ada gitu teman-teman. So jangan lupa tingkatkan skill kita teman-teman. Itu yang kedua. Nah yang ketiga itu adalah budgeting teman-teman. Jadi untuk menjadi karyawan miliarder, kita wajib setelah mendapatkan pendapatan, wajib membudgeting income kita. Ya, jadi kalau kita cuma bisa mendapatkan income, tapi kalau kita keluarkannya juga sangat gampang, wah itu sama aja teman-teman. Jadi kita nggak bisa bertumbuh gitu. Itu ibaratnya kita di rat race gitu ya, jalur yang hamster tikus itu. Kita cuma berlari di lingkaran hamster itu teman-teman. Jadi kita nggak akan kemana-mana. Tapi kalau kita ngolah pendapatan kita alokasikan, nah itu akan
lebih baik gitu. Contohnya seperti alokasinya dikasih gitu ya. 50% buat living cost gitu, 10% buat entertain, 10% buat education, 20% buat investment gitu ya, 10% buat dana darurat. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Kita wajib melakukan budgeting yang seperti dikasih ini agar kita bisa menjadi karyawan miliarder atau lebih baik keuangannya di masa mendatang teman-teman. So, teman-teman jangan lupa untuk melakukan budgeting ya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah sikap positif. Karena kita tahu bahwa kalau saya pernah share 5 buku yang mengubah hidup saya ya. Yang pertama itu adalah The Secret. Jadi The Secret ini menceritakan kita harus punya pikiran yang positif. Karena pikiran ini seperti magnet, teman-teman. Kita memikirkan yang positif, kita mendapatkan yang positif. Kita memikirkan yang negatif, kita mendapatkan juga yang negatif. So, kita harus punya pikiran positif, apalagi kita bekerja di perusahaan. Kita bekerja di satu lingkungan, bekerja dengan satu tim gitu. Kalau ada masalah, kita bisa selesaikan. Jangan malah saling membenci atau malah kita ngomongin orang itu di belakang kita gitu. Menurut saya itu tidak sehat gitu ya, jadi tidak positif. Kalau kita begitu, maka kerjaannya ya nggak akan support, nggak bisa membuat kita maju, teman-teman. So, kita harus punya sikap positif ini, teman-temannya. Nah, yang terakhir, yang kelima, ini adalah prinsip dari mentor saya, yang dia selalu kasih tahu kepada timnya, kepada semua karyawannya. So, ini wajib untuk dikasih tahu ke teman-teman semua. Never ending improvement, teman-teman. Jadi, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya. Sama seperti Steve Jobs pernah mengatakan bahwa stay hungry, stay foolish. Tetap merasa lapar dan tetap merasa bodoh gitu, teman-teman. Karena dunia ini cepat sekali untuk berubah ya. Kita harus terus merasa lapar karena banyak yang harus diisi, teman-teman. Kalau kita merasa paling pintar, ya kita akan suatu hari kita akan tenggelam gitu. Karena kalau kita makin pintar, kita kan nggak mau belajar lagi gitu. Kita ngerasa, ngapain ini barang baru belajar. Padahal barusan aja saya nonton si Richard Branson ya, yang punya Virginia Airlines, dia sampai hari ini terbang ke angkasa gitu. Seperti punyanya Elon Musk, teman-teman. Jadi kalau dia nggak belajar gitu ya nggak mungkin dia bisa sampai ke space, ke bulan gitu ya, teman-teman. Itu sangat luar biasa gitu ya. Karena bisa terbang dan bisa pulang gitu dengan selamat, teman-teman. Nah, itu yang membuat setiap orang sukses gitu ya, orang kaya pasti memegang prinsip ini, never ending improvement atau stay foolish, stay hungry. So, buat teman-teman semua, semoga teman-teman semua bisa mempraktekkan atau menerapkan 5 tips ini, teman-teman. Karena kalau tidak punya tidak memegang 5 tips ini, saya rasa agak susah untuk kita bisa bertumbuh lebih baik gitu ya. Karena kalau kita masih kerja, kita punya 5 tips ini, saya yakin 5 tahun mendatang atau 3 tahun mendatang, hidup kita pasti akan jauh lebih baik gitu, teman-teman. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman coba praktekkan saja gitu ya. Kalau sudah ada hasil, komen saja di bawah. Atau untuk teman-teman yang sudah ada mempraktekkan tips ini, langsung komen aja gitu. Biar teman-teman yang lain bisa baca dan merasakan hal yang sama yang pernah saya rasakan. Thank you buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat tips ini. Saya ucapkan salam tambah sehat, tambah kaya. Thank you.